Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Firdaus Fauzi. Kita kembali lagi dalam acara live coding corner. Sebelumnya, mungkin sudah lama kita, tidak melakukan live, sedikit ada kesibukan. Hari ini kita akan mencoba untuk live kembali. Hari ini saya akan menjelaskan tentang PHP dasar, pengenalan dasar dari PHP. Oke, mungkin kita langsung mulai saja. Apa sih sebenarnya PHP itu? Nah, PHP itu atau disebut dengan Hypertext Preprocessor adalah sebuah script server language yang digunakan untuk membuat halaman web menjadi dinamis dan interaktif. Jadi untuk PHP ini adalah dibentuknya dalam dinamis. Yang kemarin kita telah pelajari adalah HTML. HTML itu adalah statis. Dia tidak akan bisa berubah secara dinamis. Namun kalau misalkan kita mau mengubah, kita baru mengubahnya langsung dalam codingan. Namun kalau kita menggunakan PHP ini, kita bisa mengatur untuk menjadi dinamis. Bagaimana misalkan ada data yang baru, kita bisa menginput data tanpa membuka coding lagi. Dari situ kita bisa mengakses database, yang dimana database itu nanti kita akan masukkan data, akan memanggil datanya. Jadi itu disimpan dengan data-data yang terbaru, dan juga kita bisa mengedit datanya. Dari situ juga kita bisa membuat beberapa fitur seperti login. Jadi kalau misalkan user, mungkin kalian pernah tahu kayak yang mungkin yang lebih terkenal ada Facebook, kalian bisa login itu dengan akun kalian sendiri, itu lebih dinamis. Sedangkan kalau misalkan HTML itu hanya statis, seperti itu aja bentuknya. Nah, sini kita coba mulai untuk belajar PHP. Kenapa sih milih PHP? Karena kebanyakan PHP ini uh, lebih familiar dibandingkan ada bahasa pemrograman lain seperti Golang, Ruby, dan lain hal sebagainya. Oke, pertama-tama kita akan membuat sebuah konsep untuk programming server side menggunakan PHP yang sudah cukup banyak bisa kita akses dan banyak tutorialnya. Oke, kita coba lanjutkan. Kita coba lanjut. Nah, pertama kita harus menginstal web server di lokal mesin. Nah, bedanya yang kemarin HTML dan PHP ini, nah kalau misalkan PHP ini adalah server side, jadi membutuhkan web web server. Kalau misalnya kita membutuhkan PHP atau membuat web, itu kita membutuhkan web server agar si aplikasi PHP-nya bisa dijalankan. Sehingga pertama kali adalah kita bisa menggunakan web server yang namanya XMPP. Nah, XMPP ini dia itu banyak punya bentukan yang bisa dalam OS OS Windows, OS Linux, dan OS Mac. Nah, kebetulan saya di sini menggunakan OS Mac. Jadi nama lain dari XAMPP ini di Mac adalah MAMPP. Nah, di sini kita caranya adalah kita download dulu XAMPP. Nah, kalian bisa mencari aplikasi XAMPP, kita bisa buka Google dan cari XAMPP untuk download. Nah, kita coba praktekkan. Kita coba untuk membuka web browser. Oke, sorry. Download XAMPP. Nah, di sini banyak sekali hasilnya. Kita bisa cari download. Misalkan di sini ada XAMPP untuk Windows ataupun untuk Linux ataupun untuk Mac. Kita bisa di sini. Ini adalah untuk XAMPP untuk Windows. Ini kita bisa download adalah XAMPP untuk Linux. Tergantung dari Linux kalian. Jadi juga ada XAMPP for OS. Nah, di sini dalam bentuk MAM. Kalau misalkan kita bisa download.
Ya, kalian bisa download salah satu di sini. Apakah untuk apa itu namanya? SAM. SAM itu nanti adalah MAM. Di sini ada SAM untuk Linux, biasanya LAM nantinya jadinya. Di sini pun ada namanya XMPP. XMPP itu XMPP dalam Windows. Nah, kalian tergantung OS kalian. Kalian bisa download. Cara mencarinya seperti yang tadi saya praktekkan. Kita masuk ke Google, kita cari di Google, ataupun kalau misalkan kita pakai Google Chrome, kita langsung bisa mencari langsung di URL-nya, ketikkan saja yang kita cari. Secara default dia akan mencari ke dalam Google. Seperti itu. Nah, kalian bisa download di situ. Bisa kalian pilih beberapa yang akan misalkan kalian download. Akan kita bentuk SAM. Kita download terlebih dahulu. Oke, kita download. Setelah kita download, nanti kalian coba install XMPP-nya. Oke, kita coba lihat. Nah, ini kita bisa install. Dengan install ini tergantung dari OS-nya. Itu seperti biasa seperti instalasi aplikasi yang biasa. Nanti kalian tinggal mengikuti langkah-langkahnya saja. Setelah itu kita jalankan XMPP, lalu kita lihat di browser kalian. Mungkin kita coba praktekkan untuk install. Mungkin kita sudah install, kalian tinggal mengikuti saja proses-prosesnya. Itu sangat mudah seperti menginstal aplikasi seperti biasa. Nah, kita coba jalankan XMPP dan kita lihat di web browser. Oke, mungkin kita coba praktekkan untuk jalankan XMPP-nya. Kita coba buka screen share. Buka dulu sebentar. 6. Nah, oke. Sini kita bisa lihat. Ini direktori default adalah application, MAM, htdoc. Ini secara default seperti itu. Kalau misalnya ada perubahan, kita bisa ganti di preference. Oke. Sini kita tinggal jalankan web server kita. Nah, kita jalankan. Ini cukup perlu waktu untuk menjalankannya. Dia akan start web servernya, web server Apache. Kita bukan di sini adalah Apache web servernya dan sini ada Nginx. Nah, secara default nanti akan muncul apa namanya? Akan muncul nah, ini akan secara default setelah di start dia akan membuat sebuah tab baru, membuka tab baru. Tab baru ini adalah halaman pertama dari MAM.
ataupun kalaupun kalian menggunakan XMPP ataupun LAM untuk OS Linux ataupun OS Windows, setiap kalian menjalankan start service Apache-nya, kalian akan otomatis membuka tab dan secara default dari seperti ini halaman awalnya. Oke. Nah, di sini kita pun bisa menggunakan php-admin. Nah, kalau php-admin adalah untuk sebuah database, dan nanti kalau misalkan kita nanti ke depannya akan membuat sebuah database, kita akan mengaturnya di php-admin ini. Nanti kita akan bikin nama database dan lain sebagainya. Nah, untuk sekarang ini kita akan belajar tentang membuat sebuah PHP file secara sederhana terlebih dahulu sebelum kita mulai ke langkah selanjutnya. Oke, kita coba lanjutkan kembali. Sorry. Nah, kita lanjutkan kembali untuk membuat sebuah file PHP. Nah, langkah-langkahnya itu cukup mudah. Kita buat folder di dalam XAMPP itu secara default yang tadi dalam XAMPP kan kita lihat di situ rootnya adalah application mam htdoc. Nah, kalau sini XAMPP ini adalah berarti application mam. Nah, nanti kalau misalkan di dalam Windows XAMPP beda lagi. Biasanya saat kita installing secara default dia ada di dalam C lalu XAMPP. Nah, seperti ini. Jadi kita buat dulu sebuah folder. Buat dulu sebuah folder di sana. Oke, kita coba bikin sebuah folder terlebih dahulu. Mungkin kita bisa kita lihat htdoc kita. Oke, di sini kita bisa lihat ini ada aplikasi-aplikasi yang sudah saya buat. Mungkin kita sini buat lagi adalah my first PHP. Nah, di sini kita buat PHP, kita bikin lagi di folder tersebut kita bikin lagi sebuah file name index.php. Nah, index.php ini dia akan secara default akan dipanggil secara otomatis oleh PHP. Jadi yang saat kita membuka my first PHP, kalau misalkan kita coba di sini adalah my first PHP. Nah, karena sini masih kosong, kita harus membuat sebuah file namanya index.php. Berarti kita harus coba bikin satu file di sana. Kita bikin dulu. Oke, kita buka Sublime-nya terlebih dahulu. Kita buka Sublime-nya. Lalu oke, kita buka Sublime-nya. Sublime, oke, di sini. Nah, ini adalah folder dari my first PHP. Dan di sini kita bisa bikin sebuah file.
adalah index.php. Sebenarnya kalian bisa menggunakan nama file apapun, cuman kalau misalkan index.php, kita tak perlu mendefinisikan lagi path atau file name-nya dalam URL. Kan secara default, kalau kita membuka nama foldernya, jangan membuka langsung index.php. Nah, untuk isiannya, kita akan coba copy yang kode yang tadi. HTML head body. Mungkin teman-teman sudah pernah tahu yang kita belajar HTML. Di slide ini kita ada tag title sebagai judul dari web kita, my first PHP. PHP seperti ini. Nah, ini kita panggil kode PHP info. Nah, PHP info ini adalah untuk menampilkan info dari PHP yang ada dalam lokal kita. Kita bikin title terlebih dahulu agar tahu this is my PHP info. Nah, seperti ini aja. Kita akan bisa coba lihat. Setelah kita bikin sebuah index PHP dari MySpace, my first PHP folder, kita coba buka di sini. Oke, sebentar. Nah, di sini kita coba restart. Nah, seperti biasa, ini my first PHP. Kita ada title dari head yang tadi. Ini adalah H1. H1 dari tag H1. Dan teman-teman yang sudah belajar HTML kemarin sudah sedikit mengerti. Nah, ini my PHP info. Nah, ini adalah yang tadi kita ketikkan adalah dalam PHP itu adalah PHP info. Nah, dia PHP info secara otomatis akan membuat hal seperti ini. Nah, ini adalah default dari bawaan dari PHP. Jika kita memanggil PHP info, dia akan muncul seperti ini. Ini adalah konfigurasi PHP yang di dalam lokal kita. Di sini ada tempat-tempatnya. Di sini misalkan kita lihat dia PHP version PHP kita di configuration-nya. Nah, secara default di PHP ini adalah 888. Nah, seperti yang saya sebutkan di sini sama. Di sini kalau misalkan kita pengen tahu PHP kita itu konfigurasinya seperti apa, nanti saya lihat di PHP info ini. Dan banyak sekali konfigurasinya, cukup banyak. Bisa dilihat misalkan kita butuh sesuatu dalam config PHP ini, kita mau ada yang kurang sesuai kebutuhan dari aplikasi yang akan kita buat, nanti kita bisa ubah. Nah, cara ubahnya itu ada caranya lagi seperti itu. Oke.
Nah, sini kita buat tadi HTML head. Oke, di sini mungkin PHP example, tapi kita cari namanya adalah my post PHP. Di sini satunya informasi PHP ku kita ganti tadi adalah my apa ya tadi namanya apa this is my PHP info. Nah, di sini adalah tag. Ini adalah tag PHP. Tag PHP-nya cuman seperti ini, PHP. Jadi kalau PHP pun dia mesti punya tag pembuka dan tag penutup. Di sini tag pembuka adalah PHP dan PHP ini. Nah, PHP endpoint adalah kode dari PHP. Jadi kalau misalkan kita langsung ketik PHP info tanpa ada tag PHP ini di dalam tag PHP ini, itu tidak akan berjalan seperti yang diharapkan. Jadi kalau misalkan ada tag PHP ini baru dia adalah komen dari PHP. Jadi kalau misalkan kita mau memanggil komen PHP, kita membutuhkan tag PHP ini. Nah, dalam tag PHP ini, dalam itu dibutuhkan secara default kita mesti membuat file namanya .php, dan dalam .php ini kita bisa menggunakan HTML tanpa menggunakan tag PHP terlebih dahulu. Jadi walaupun kita membuat sebuah HTML dan namanya adalah PHP, itu tidak masalah. Oke, mungkin terima kasih atas perhatiannya. Mungkin kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan dalam komentar. Atau kalian bisa kirimkan kepada kami walaupun kita sudah offline. Kalian bisa chat ke dalam grup kami. Ataupun kalian bisa mengunjungi website kami, https://coding-corner.org. Nanti sana kalian bisa kirim kirim ke email kami. Bisa kalian nanti akan isi di bawah itu kontak us. Kalian bisa isi, nanti dia akan masuk ke dalam email kami. Mungkin nanti akan kami balas dengan pertanyaan dari kalian. Oke, semoga Anda mempunyai sesuatu yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.